Salam semua, sayang-sayangnya Bude. Lagi apa tuh? Oke, Bude berpesan sekali lagi, tetap jaga kesehatan ya. Karena sekarang ini ada varian baru. Wah, varian baru ya namanya. Omikron atau apa gitu ya. Itu katanya lebih dahsyat dari COVID yang Delta gitu. Jadi kita harus tetap waspada aja. Yang belum positif, yang belum pernah positif, Budi harap agar tetap sehat aja ya. Oke, nggak berbasa-basi yang panjang. Kali ini Bude mau cerita misteri. Jadi cerita ini sebenarnya ya, cerita nyata gitu yang dialamin seseorang. Dalam cerita ini nama-namanya itu udah Bude samarin atau Bude ganti namanya ya, agar tidak menimbulkan pemikiran yang lain atau berprasangka. Jadi namanya Bude gantilah. Jadi ada ceritanya nih, nama-namanya tersebut bukan nama sebenarnya. Dan ceritanya ini agak panjang, mungkin bisa sampai 3 episode ya, 3 sesi gitu. Karena kalau Bude jadiin satu itu mungkin panjang ceritanya. Bude nggak mau kalian nanti bosen gitu ya. Jadi Bude pengen kalian tuh penasaran gitu ya dalam ceritanya ini. Bude coba ringkaskan aja gitu cerita ini sehingga kita bisa menerima message-nya atau kita bisa menerima gambaran-gambarannya. Jadi Bude harap dalam penyampaian Bude nanti ini akan membawa kita sama-sama ikut merasakan, itu maksudnya Bude. Jadi cerita ini dikirimkan dari seseorang yang ada di Jakarta. Jadi Bude sapa dulu. Selamat malam, seseorang yang ada di Jakarta yang sudah memberikan ceritanya, cerita pribadinya untuk di-share di channelnya Bude. Terima kasih banyak. Salam sehat dari Singapura ya. Oke, Bude harap kamu sehat-sehat selalu dan bahagia di samping keluarga. Oke. Jadi cerita ini adalah berdasarkan kisah nyata dari Ani. Ini bukan nama sebenarnya ya. Jadi Bude samarkan namanya adalah Ani gitu ya. Jadi ada namanya gitu. Jadi ceritanya ini, Ani ini adalah siswa SMA ya. Kalau di Singapura itu setelah secondary school gitu ya, itu kalau di Jakarta itu high school. Tapi kalau gak sama juga di Singapura, tapi tingkatannya itu setelah secondary school itu high school kalau di Jakarta dan kalau di Indonesia. Tapi kalau di sini itu mungkin ITE atau Poli gitulah. Pokoknya tingkatan SMA gitu ya. Ani ini mengikuti kegiatan study tour
study tour. Kalau di Jakarta itu biasanya study tour itu diberikan kepada siswa SMA untuk dari tingkatan 2 sampai tingkatan 3 ya, kelas 1 atau kelas 2 atau kelas 3 SMA. Gitu. Kebetulan Ani ini pada waktu itu dia masih kelas 2 SMA. Ani mengikuti kegiatan kurikuler yaitu study tour ke Jogja. Oke, kita mulai aja ceritanya gini. Jadi Ani ini mengikuti study tour ke satu daerah di Jogja gitu ya. Kurang lebih dalam rombongannya Ani ini ada 50 siswa ya, yang terdiri dari siswa-siswa dan panitia penyelenggara study tour, terus dengan guru-guru ya, ada guru lah yang untuk mendampingi kegiatan ini gitu. Terus jadi mereka itu menaiki bis dari Jakarta menuju Yogyakarta dengan alhamdulillah dengan mereka sampai dengan selamat ya. Walaupun perjalanannya itu sangat melelahkan gitu. Jadi Jakarta Jogja itu kan jalannya tuh panjang gitu. Jadi alhamdulillah mereka sampai tujuan dengan lancar gitu ya. Terus mereka sampai di tempat tujuan hampir tengah malam. Tempatnya itu di daerah Jogja ya, pelosok sangat ke dalam, melewati persawahan yang panjang. Kalau sawah itu kan sekelilingnya nggak ada rumah gitu ya. Jadi mereka melewati persawahan yang sangat panjang dan tempatnya itu adalah di kaki gunung gitu. Boleh kita bayangkan pada waktu itu mereka sampai itu hampir tengah malam. Jadi suasananya itu sangat sunyi, sepi gitu ya. Dan buat Ani ini adalah sangat menyeramkan gitu. Perasaannya tuh udah nggak enak lah gitu. Tapi karena mereka satu rombongan, jadi Ani itu mencoba untuk beradaptasi atau menyabarkan dirinya untuk bisa kuat gitu dalam ya kadang-kadang kalau di tempat yang sunyi sepi gitu ya, dalam perjalanan kita hanya membisu, hanya menerka-nerka gitu ya. Jadi tuh memang perjalanan malam itu adalah perjalanan yang panjang dan untuk sampai yang Budi katakan tadi, untuk sampai ke tempatnya adalah membutuhkan waktu juga gitu, dengan suasananya yang sunyi gitu. Desanya ini masih melakukan adat desa yang kental atau klenik ya. Jadi di daerah ini masih dijumpai klenik klenik itu kalau orang Jawa itu pasti tahu ya, itu kayak dilakukan oleh orang pandai, orang yang bisa gitu, ada ilmu gitu ya. Jadi praktek-praktek klinik itu masih dapat dijumpai di daerah itu. Dan kebanyakan penduduk di desa tersebut adalah petani. Selain petani sawah petani padi gitu, ada kebun, juga ada petani salak gitu ya. Jadi kalau kalian yang suka ke Jogja, yang tahu daerah Jogja itu ada
salak-salak yang terkenal adalah salak pondok. Jadi desa tersebut adalah menghasilkan penghasil salak pondok gitu. Dan kalian tahu sendiri kebun salak itu rimbun, terus gelap. Memang suasananya desa itu menunjang gitu kalau ada klinik-klinik gitu ya, dengan adatnya orang kampung itu memang sesuai sekali dalam kondisi yang tempatnya itu jauh, sunyi, udah gitu di kaki gunung ya. Jadi memang terasa sekali kalau jam 8 malam gitu udah tidak ada orang yang berani keluar karena memang sangat sepi sekali. Kampungnya ini memang sangat pelosok sekali ya. Jadi rombongan atau grup study tour sampai hampir pukul 12 malam. Jadi sesampainya di desa tersebut mereka berkumpul di pendopo. Pendopo ini kalau kita ketahui adalah satu hall, satu ruangan besar yang biasanya digunakan untuk musyawarah kalau di desa gitu ya. Kalau ada bencana biasanya pendopo inilah dijadikan satu pusat kesehatan, pusat untuk orang-orang berkumpul gitu ya. Jadi sesampainya di desa tersebut mereka berkumpul di pendopo untuk briefing penempatan di homestay ya. Jadi mereka diberikan homestay di rumah-rumah penduduk. Jadi mereka dibagi beberapa kelompok gitu ya. Dan kebetulan kelompoknya Ani ini ada 9 siswi. Terus 9 siswi ini ditempatkan di satu homestay, rumah penduduk yang paling ujung sekali. Jadi dia lebih ke dalam lagi tempatnya, jauh dari rumah-rumah penduduk, dan kalau untuk sampai ke sana itu mereka melewati kebun salak. Jadi malam itu mereka langsung jalan ke homestaynya Ani ini. Nama homestaynya Ani ini adalah homestay walet ya, burung walet gitu. Kenapa? Ternyata yang punya rumah, tuan rumah ini adalah beternak burung walet gitu. Jadi dinamakanlah homestay ini adalah homestay burung walet ya, di ujung desa lah, di agak ke tepi desa gitu. Jadi kiri kanan untuk melewatin untuk sampai ke homestay itu mereka melewatin kebun salak. Nah, waktu mereka melewatin kebun salak tersebut, Ani melihat sesosok wanita itu memasukin satu lorong gitu ya, jalan kecil ke dalam ke kebun salak tersebut gitu ya. Tapi Ani diam, Ani tidak memberitahu kawan-kawannya. Jadi dia melihat dan dia merasa keanehan tuh ada gitu. Malam-malam seperti ini kok ada seorang wanita masuk ke kebun salak. Itu yang ganjil ya, yang Ani rasakan itu adalah satu keganjilan gitu. Tapi Ani tetap fokus. Akhirnya mereka rombongan kecil ini yang terdiri dari 9 siswi dengan diantar oleh
panitia penyelenggara dan guru gitu ya. Sampailah mereka di homestay burung walet tersebut. Di homestay tersebut adalah bangunan 2 tingkat, tapi keadaannya sangat kotor sekali. Waktu Ani sampai, dia merasakan bahwa homestay tersebut sangat redup gitu ya, lampunya itu nggak terang, suram. Dan waktu mereka masukin rumah tersebut, di lantai 1 itu banyak sekali patung-patung binatang hidup yang diberi air keras gitu. Jadi kalian bayangkan kalau ular dikeraskan, burung elang gitu ya. Mereka memang hidup dan dikeraskan itu seperti gambarannya Ani itu seperti asli gitu. Jadi waktu masukin rumah tersebut udah keadaannya tuh udah nggak enak gitu ya, di perasaannya nggak enak gitu, perasaannya Ani itu nggak enak gitu. Ternyata perasaan yang nggak enak ini juga dialamin oleh semua siswi-siswi itu ya, karena keadaan rumah yang nggak bersih gitu ya, nggak seperti memasukin bangunan yang tidak berpenghuni. Mereka sampai, terus mereka langsung ke lantai 2 gitu, dan beritahu dia bahwa mereka akan menginap itu di lantai 2, bukan di lantai bawah. Jadi begitu mereka menaiki lantai 2 gitu ya, suasananya itu seperti tidak terurus gitu. Jadi di lantai 2 itu terdiri dari 3 kamar tidur. Yang 1 kamar itu yang terkunci gitu ya. Terus ada balkoni itu mengarah ke hutan kecil di depannya gitu. Terus itu ada jendela, dan itu nggak dikasih hordeng gitu, nggak dikasih langsir gitu. Jadi kayaknya tuh bisa melihat hutan kecil di depan gitu. Dapat 3 kamar tidur. Yang kamar A ini dalamnya ada tempat tidur yang tingkat gitu, 1, terus dengan almari yang ya seadanya. Tapi yang lebih disayangkan adalah pencahayaannya. Jadi redup sekali, lampunya tuh redup sekali gitu, dan baunya itu kurang nyaman ya, kayaknya bau apek gitu. Itu yang membuat mereka tuh sebetulnya kurang nyaman gitu di situ. Terus yang di kamar B itu ini ada 2 buah tempat tidur single bed gitu, ada 2 gitu. Terus tetap lampunya itu redup. Dan kamar yang ketiga ada kamar C ini. Kamar C ini terkunci dari luar. Jadi anak kuncinya itu diikat oleh tali. Jadi mereka tidak bisa masukin kamar tersebut. Ya mereka pikir ya sudahlah gitu ya, toh mereka bisa tidur di sama-sama. Mungkin pembagiannya tuh sebagian di kamar A, sebagian di kamar B, dan ada tempat di depan ruang kecil gitu untuk melihat televisi. Jadi mereka bisa tidur di situ ya, beramai-ramai. Nah, jadi Ani ini punya ide
Jadi kamar yang B itu ada tempat tidur 2 itu akan disatukan gitu. Jadi kawan-kawannya bilang, ya udah kita satukan. Jadi tempatnya itu agak, kalau disatukan bisa buat untuk 4 orang atau 3 orang gitu kan. Jadi ketika mereka memindahkan ini tempat tidur yang single itu menimbulkan ini ya, kekecohan gitu, menimbulkan suara, sehingga tuan rumah yang di bawah itu seakan marah gitu ya, mendengar kegaduhan di atas. Jadi bapaknya itu menaik gitu ke lantai 2 gitu, dengan muka yang agak garang, menanyakan ada apa gitu. Jadi karena bapak itu udah di bawah itu udah teriak gitu, ada apa gitu. Jadi dikembalikannya lagi lah di bawah katilnya itu ya, atau tempat tidurnya itu diletak semula. Dan tuan rumah itu sedikit kesal gitu ya, bahwa siswi-siswi yang di rumahnya itu memindahkan barang-barangnya gitu. Jadi dia nggak suka. Ani melihat ya, ternyata di bawah tempat tidur itu yang dipindahkan itu ada foto seseorang, terus gumpalan rambut, ada jarum dan ayat-ayat Al-Quran, tapi yang bahasa Jawinya itu gundul gitu ya, Arab gundul gitu ya. Dia sempat melihat itu di bawah tempat tidur tersebut itu ada barang itu. Jadi mungkin tuan rumah nggak suka ya, atau diketahui atau apalah, kita nggak tahu maksudnya, tapi Ani udah melihat itu ya, bahwa di bawah tempat tidurnya tuh ada barang gitu. Nah, dengan mukanya yang sedikit marah gitu, jadi tuan rumahnya menanyakan gitu ada apa. Jadi mereka menjelaskan bahwa tempat tidur kurang dan mereka memutuskan untuk tidur beramai-ramai itu di depan televisi gitu. Ada ruangan yang bisa dipakai untuk tidur bersama-sama. Nah, jadi tuan rumah bilang tidak bisa memindahkan barang apapun di rumah itu, dan tuan rumah memberikan alas tidur ya, alas tidur tipis itu dengan yang berdebu dan sangat kumal ya, sangat lusuh. Jadi kayaknya kok kurang bersih sekali ya. Nah, karena sudah malam dan mereka terlampau capek gitu ya dari Jakarta, jadi mereka sudahlah di alas seadanya, yang penting mereka bisa istirahat. Dalam istirahat inilah kawan-kawannya Ani tuh udah tidur, udah pulas gitu, tapi Ani tuh perasaannya tuh kurang enak dan dia nggak bisa tidur. Kira-kira jam 4 itu menjelang subuh, dia masih juga belum bisa melelapkan matanya. Jadi kawan-kawannya semuanya udah tidur. Dia membuka mata karena ada sesuatu yang di ujung tangga itu, di ujung tangga yang untuk menuju ke bawah itu, Ani melihat sosok tinggi, hitam, berbulu, dan mata merah dan bertaring. Oke. Cerita selanjutnya Budi sambung ke episode yang kedua. Gimana
Penasaran nggak? Oke, kalau kalian penasaran, besok Bude akan lanjutkan. Oke, nah, nih kayaknya baterainya udah habis. Tinggal sedikit. Jadi Bude potong sampai di sini dulu. Agar kalian gak bosan, jadi besok Bude akan lanjutkan. Oke, sampai jumpa besok.